Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak ibu semuanya? Kelas 11, 12 dan 13. Bertemu lagi dengan Ibu Retno pada materi tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada tema 7, subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ibu guru berharap kalian semuanya sehat dan semangat, terlebih di bulan Ramadan ini ya anak ibu semuanya, bahwa setiap perbuatan yang baik, amal-amal yang baik, belajar kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Baiklah anak ibu semuanya, kita lanjutkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada tema 7 subtema 4 ini. Yang pertama, setelah anak ibu mendengarkan dan memperhatikan serta menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan dapat yang pertama mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kegunaan dari benda. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan ciri-ciri benda. Yang keempat, mengenal permukaan benda. Yang terakhir, menuliskan atau menjelaskan cara menggunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai dan kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar anak ibu semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan yang disampaikan dapat dimengerti. Duduk yang rapi semuanya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dariku dan karuniakanlah atau pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Baik anak ibu semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk, warna, ukuran, dan permukaan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk benda di sekitar kita. Tentu anak ibu sudah pernah mempelajarinya juga ya di materi sebelumnya, dan anak ibu sudah paham apa saja bentuk-bentuk benda yang pernah yang kita lihat di sekitar kita. Yang pertama adalah benda yang berbentuk lingkaran. Coba siapa yang tahu menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran yang pernah kalian temui? Betul, contohnya adalah roda ya. Nah, Bu Guru juga berikan contoh dalam slide ini. Untuk benda-benda yang berbentuk lingkaran itu ada uang logam, jam dinding yang berbentuk lingkaran, kemudian roda sepeda, berarti roda mobil juga ya berbentuk lingkaran, kemudian kancing baju. Nah, coba perhatikan kancing baju seragam kalian hampir semuanya berbentuk lingkaran. Memang ada yang berbentuk lain Bu Guru. Ada, misalnya berbentuk bola, ada juga yang berbentuk segitiga sesuai variasi. Tapi yang sering kita temui benda-benda berbentuk lingkaran antara lain adalah kancing baju kita. Yuk kita lanjutkan dengan bentuk yang lainnya. Bentuk yang kedua yang Bu Guru berikan contoh di sini adalah benda yang berbentuk bola atau bulat. Contohnya ada buah jeruk, ada kelereng, kemudian kue onde-onde, dan yang keempat adalah globe atau bola bumi ya. Nah, keempat benda ini adalah contoh
dari benda-benda yang berbentuk bola atau bulat. Tentu masih banyak ya di sekitar kalian benda-benda lain yang berbentuk bulat ya. Nanti kalian mencoba mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengelompokkan mana-mana saja benda-benda yang berbentuk lingkaran, berbentuk bola, dan selanjutnya adalah benda yang berbentuk segitiga. Bu Guru juga tampilkan 3 contoh di sini. Yang pertama adalah gambar rambu lalu lintas. Kemudian ada gambar gantungan baju. Yang ketiga ada gambar kue lupis. Wah, enak sekali ya kue lupisnya. Bentuknya segitiga terbuat dari ketan. Nah, tentu juga masih ada lagi ya benda-benda berbentuk segitiga yang dapat kalian temui dan dapat kalian sebutkan nanti. Contoh yang berikutnya adalah bentuk benda persegi panjang atau benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Yang Bu Guru tampilkan di sini adalah ada papan tulis, kalender, kemudian handuk ya. Handuk kalian kebanyakan berbentuk persegi panjang kan? Iya, itu adalah beberapa contoh benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya adalah bahwasanya setiap benda memiliki warna ya. Yang kita saksikan setiap benda-benda yang kita lihat biasanya ada warna-warnanya. Misal ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih ya. Bahkan juga ada yang berwarna apa? Hitam, betul, ada pink juga ya. Warna kesukaan anak putri nih biasanya warna pink. Nah, contoh benda yang berwarna merah misalnya di rumah kalian apa? Misalnya sepeda kalian. Yang berwarna kuning misalnya apa? Horden ya. Atau yang berwarna hijau misalnya apa? Di kamar mandi misalnya ada bak mandi atau gayungnya. Nah, nanti kalian perhatikan benda-benda yang di rumah kalian apa saja warnanya ya. Nah, selanjutnya adalah benda juga memiliki ukuran ya. Ukuran benda di sini dibedakan, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Apa contohnya? Bu Guru berikan contoh benda-benda yang berukuran besar itu misalnya mobil, rumah, lemari. Bisa sebutkan lain? Yang lainnya? Ya, tempat tidur misalnya. Apalagi? Yang besar kulkas, ya boleh, dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu benda-benda yang berukuran kecil, Bu Guru contohkan di sini ada kelereng, bola pingpong, penghapus, ya. Masih ada yang lainnya? Tentu masih banyak. Ada sendok misalnya, ya, gelas. Namun dalam perbandingan ini juga bisa berbeda-beda. Misal kalau kita membandingkan gelas dan kancing baju, tentu lebih besar? Iya, lebih besar gelas. Tapi kalau membandingkannya gelas dan galon aqua, maka lebih besar mana? Lebih besar botol galon. Seperti itu ya. Jadi namanya ada besar dan ada benda yang berukuran kecil. Perbandingannya disesuaikan benda yang dibandingkan pada saat itu. Baik anak ibu, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah permukaan benda. Misalnya kalian memegang meja. Permukaan itu adalah yang di atasnya itu meja ya. Nah, itu namanya permukaan ya. Permukaan buku. Di depan itu buku ada judulnya. Nah, itu permukaan namanya ya. Nah, permukaan benda ada yang halus dan ada yang kasar. Contoh benda-benda yang permukaan halus antara lain cermin, lantai keramik, piring makan, papan seluncur yang ada di TK ya. Papan luncuran itu kalau tidak licin atau tidak halus
tentu kalian tidak bisa meluncur dari atas ke bawah. Namun karena permukaannya halus sehingga kalian bisa duduk dari atas dan shoot meluncur sampai ke bawah. Lalu contoh dari benda yang berpermukaan kasar antara lain adalah pasir, batu bata, ada buah durian, berarti buah salak juga. Kemudian apa? Buah rambutan. Nah, masih banyak lagi. Bu Guru sering lihat ya, kosetan, tahu nggak koset? Keset di depan rumah kalian atau di depan-depan kantor. Biasanya ada koset yang berukuran besar ya, terbuat dari sabut kelapa. Nah, itu juga permukaannya termasuk kasar. Baik anak ibu, apalagi yang akan Bu Guru sampaikan di sini tentang kegunaan benda. Benda-benda di sekitar kita semuanya memiliki kegunaan atau mempunyai manfaat untuk kita. Yang Bu Guru tampilkan di sini adalah yang pertama, penghapus. Apa kegunaan penghapus? Iya, betul sekali, untuk menghapus tulisan yang salah. Misal anak ibu sedang belajar menulis jawaban seharusnya ditulis besar, ternyata mungkin ada yang keliru. Nah, bisa dihapus menggunakan penghapus. Nah, contoh penghapus di dalam slide ini adalah penghapus untuk pensil. Contoh berikutnya apa? Lemari. Tentu di semua rumah anak ibu ada lemari. Apa kegunaannya sayang? Betul sekali, untuk menyimpan pakaian kita yang sudah bersih dan sudah rapi, sudah disetrika, tinggal disusun di dalam lemari. Ketika kalian akan kenakan pakaiannya, tinggal diambil di dalam lemari ya. Berikutnya, kegunaan benda yang Bu Guru contohkan adalah piring. Nah, piring juga tadi Bu Guru contohkan adalah termasuk benda yang berpermukaan halus. Nah, piring untuk apa? Untuk kalian makan atau untuk mama menyajikan kue-kue. Apalagi di bulan puasa ini ya, mama selalu menyediakan takjil. Nah, biasanya diletakkan dalam piring-piring. Oke? Selanjutnya adalah kita akan mendeskripsikan atau menuliskan ciri-ciri dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Bu Guru contohkan di sini yang pertama adalah kotak tisu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama kita lihat dari bentuknya. Kebetulan bentuk kotak tisu yang Bu Guru contohkan adalah berbentuk apa nak? Betul, berbentuk kubus. Kedelapan sisinya sama panjangnya. Terbuat dari apa? Kayu. Ada juga yang dari plastik? Ada. Ada yang dari kain? Ada juga. Lalu kegunaannya apa? Untuk menempatkan tisu. Yang contoh berikutnya adalah bola kaki. Nah, ini adalah salah satu benda yang sangat dikenal oleh anak laki-laki ya. Karena apa kegunaannya? Betul. Kita lihat dulu dari bentuknya. Apa? Bentuknya bulat. Bahannya dari plastik. Kegunaannya untuk bermain bola. Betul sekali. Ada catatannya. Bermain bola sebaiknya di lapangan. Mengapa? Karena lebih aman, tidak banyak kendaraan berseliwer-seliwer ya. Atau di halaman yang aman juga boleh. Boleh nggak main bola di dalam rumah? Kalau rumahnya luas boleh. Atau tidak ada pajangan-pajangan mama ya. Namun harus hati-hati. Tapi yang paling aman adalah di halaman yang luas atau di lapangan. Karena kalau di jalan raya berbahaya, banyak kendaraan-kendaraan ya. Baiklah, selanjutnya adalah galon. Nah, ini perhatikan, berbentuk apa nak? Betul, bentuknya adalah tabung. Bahannya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk tempat air minum.
air bersih sangat dibutuhkan. Ada catatannya, sehingga kita harus selalu menghemat dalam penggunaan air. Bagaimana cara menghematnya? Contoh, ketika anak ibu mandi, apabila bak airnya sudah penuh, maka segera ditutup ya. Tidak boleh sampai terbuang-buang airnya. Itu adalah perbuatan yang mubazir. Betul. Selanjutnya apa, Nak? Cara menggunakan benda. Benda-benda yang kita miliki harus digunakan dengan baik, sesuai dengan aturannya atau cara-caranya, agar benda-benda itu tetap awet, tidak mudah rusak. Contoh, sepatu. Cara menggunakan sepatu bagaimana? Ya, dipakai di kaki sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan dan kirinya juga tidak boleh tertukar ya. Kalau kaki kanan, bagian kanan dipakai di kiri nanti tidak nyaman, dan sepatunya juga bisa cepat jebol atau rusak. Kemudian tidak boleh diinjak di bagian belakangnya. Pakai dengan baik, kakinya masuk semuanya, baru ditutup dengan krekek yang dari apa itu, Nak? Lem-lemnya atau ditali dengan baik. Nah, fungsinya sepatu adalah apa? Sebagai alas kaki. Contoh yang kedua adalah handuk ya. Tadi handuk Bu Guru contohkan sebagai benda yang berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Cara menggunakan handuk bagaimana? Setelah kalian mandi, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh bagian badan kalian sampai kering, agar tidak terjadi apa? Kalau masih basah-basah nanti jadi lembab, bisa menimbulkan gatal ya, atau kena penyakit kulit, yaitu pano ya, kan tidak enak ya. Jadi harus dikeringkan sampai benar-benar kering, baru kalian yang biasa menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon atau bedak agar lebih segar, berikan bedak atau minyak kayu putih, baru kenakan pakaiannya. Lalu contoh berikutnya adalah cara menggunakan gelas. Kegunaan gelas itu apa? Untuk minum, untuk meletakkan minuman. Jadi misalnya anak ibu mau minum, caranya ambil gelas, tuangkan air ke dalam gelas secukupnya, jangan sampai penuh sekali. Lalu duduk dengan rapi, baca bismillah, dan kita mulai minum ya. Kemudian kegunaan cara menggunakan benda yang keempat yang Bu Guru contohkan adalah buku. Buku kalian biasanya untuk apa? Digunakan untuk belajar, menulis, dan juga untuk dibaca ya. Kalau buku-buku cerita tentu dibaca. Setelah dibaca, kembalikan lagi ke tempatnya yang rapi lagi sehingga tidak mudah rusak. Begitu pula untuk buku tulis. Ketika akan digunakan, diambil, letakkan di meja, menulis yang rapi. Setelah selesai, dibereskan kembali. Dengan demikian, buku-buku tetap rapi dan awet, tidak mudah rusak. Boleh tidak kertas-kertas buku kita sobek untuk membuat mainan? Misalnya pesawat-pesawatan? Tidak boleh, gunakan kertas yang semestinya. Contohnya, kalau akan membuat pesawat-pesawatan atau membuat kerajinan yang lainnya, gunakan kertas origami. Ya sayang. Ya, selanjutnya adalah sudah selesai rupanya. Itulah anak ibu tadi apa yang Bu Retno sampaikan tentang bentuk, warna, permukaan, dan kegunaan benda, tentang bagaimana cara menggunakan benda dengan baik. Dan alhamdulillah sudah selesai materi pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan. Bu Retno ucapkan terima kasih kepada anak ibu semuanya. Anak ibu yang hebat, yang soleh dan soleha, dari kelas 1-1, kelas 1-2, dan kelas 1-3 yang sudah memperhatikan dengan baik. Dan sebelum Bu Guru akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.